pemilu. Tapi saya ingin mencuplik satu tema penting. Nah, ini yang tema yang menarik. Itu cover buku Aidit Membela Pancasila. Ini kita percepat sedikit ke depan, loncat ke depan sebentar. Jadi tahun 63 kalau nggak salah, di sebuah forum resmi di depan orang pemerintahan, atau di forum resmi lah, saya lupa di mana. Nanti di buku ini baca aja. Aidit, media massa mencuplik pernyataan Aidit. Dia bilang, teman-teman terbaca? Enggak terbaca, saya bacain kalau gitu. Dan disinilah betulnya Pancasila sebagai alat pemersatu. Sebab kalau sudah satu, semuanya para saudara katanya. Pancasila enggak perlu lagi. Pancasila alat pemersatu bukan? Kalau sudah satu semuanya, apalagi kita persatukan. Gitu. Justru kita berbeda-beda perlunya Pancasila itu. Ada NAS, nasionalis, A itu agama, dan komunis. Perlu Pancasila itu sebagai alat pemersatu. Kalau sudah satu, apalagi yang akan dipersatukan. Nah, pada saat itu media-media anti komunis yang pro Soekarno tapi anti komunis, ini kan tahun 63 situasi udah nasakom, udah sangat otoriter. Ada sebagian media yang masih berani mengkritik PKI. Dia mencuplik pidato Aidit ini, ya dibilang disinilah betulnya Pancasila sebagai alat pemersatu. Kalau sudah satu tidak perlu lagi. Tuh. Wah, heboh lah pada saat itu. Dibilang memang Aidit memang pengen menghapus Pancasila. Tapi menurut Aidit kemudian protes. Dia bilang saya dicuplik secara tidak fair, dikutipnya nggak fair, nggak full, nggak lengkap. Nah, makanya dia ngeluarin buku Aidit Membela Pancasila itu. Itu semacam kutipan lengkapnya lah dari pidato itu. Menurut saya, memang Aidit waktu itu disikapi tidak fair. Gitu. Dicuplik hanya sebagian. Kan media sering begitu ya. Tapi kekeliruan Aidit bukan di situ menurut saya. Kekeliruan Aidit adalah dia hanya menganggap Pancasila sebagai alat pemersatu. Kan Pancasila itu dasar negara, bukan cuma pemersatu, ya kan? Gitu. Nah, ini saya kutip lagi pendapat Aidit tentang sila pertama. Jadi setelah pemilu 55, tujuan kita salah satunya adalah memilih wakil rakyat untuk duduk di sidang konstituante namanya. Sidang konstituante itu adalah sidang untuk memilih dasar negara Indonesia. Tahun 45 kan ada sidang BPU PKI buatan yang diserestui oleh Jepang, kemudian disepakati Piagam Jakarta, kemudian diaborsi jadi Pancasila, dipotong 7 kata itu. Pada saat itu Soekarno sudah menyatakan bahwa dalam waktu dekat, waktu itu ngomongin 6 bulan lagi kita akan adakan pemilu sehingga memilih wakil rakyat yang lebih representatif untuk mendiskusikan kembali dasar negara. Jadi waktu itu belum final. Tahun 45 itu belum final. Orang jelas Soekarno ngomong 6 bulan lagi akan ada pemilu. Gitu. Nah, tapi karena ada banyak faktor politik dan sebagainya, ada agresi militer, pemilu baru 10 tahun kemudian, tahun 55. Nah, dari hasil pemilu 55 itu memilih wakil-wakil di konstituante, mereka mendebatkan dasar negara. Dasar negara kita mau apa? Ada 2 kubu pada saat itu, satu Islam sebagai dasar negara, itu pendukungnya partai-partai Islam, Partai NU, Partai Masyumi, PRT, PSII, gitu. Dan ada kubu Pancasila sebagai dasar negara. Itu ada PNI, ada PSI, termasuk PKI di situ. Nah, disitulah PKI diserang oleh para tokoh-tokoh Islam. Jadi ada pidatonya dikumpulkan jadi buku, semacam risalahnya gitu. Kalau kita baca itu kiai-kiai NU itu, misalnya Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Haji Hasifuddin Zuhri, itu menyerang penerimaan PKI terhadap Pancasila. Nah, karena semua orang tahu pada saat itu Partai Komunis itu adalah partai yang ateis ideologinya. Gitu. Makanya diserang. Anda kok ateis, tapi kok nerima Pancasila, sila pertama yang bermasalah kan? Ketuhanan yang Maha Esa. Masa partai komunis yang ateis terima ketuhanan yang Maha Esa? Gitu. Nah, ini jawaban Aidit, bukan jawabannya. Ini pendapat Aidit dari omongan dia yang lain, dari wawancara di sebuah majalah. Jadi menurut Aidit itu tidak bisa disangkal jika dilihat dari situasi yang dicapai di Indonesia dan proses perkembangan sejarah Indonesia, pengaruh agama sangat besar di Indonesia dan adalah sebuah fakta objektif. Kalau dilihat dari sudut agama, mayoritas mereka yang mengaku beragama di Indonesia melekat keyakinan adanya satu ketuhanan yang maha kuasa atau monoteisme, bukan politeisme. Jadi menurut Aidit, pertama, sila pertama itu ketuhanan Maha Esa adalah pengakuan bahwa mayoritas masyarakat kita beragama. Selesai. Ada juga kutipan yang lain, kaum komunis dengan sadar dan menerima Pancasila bahwa percaya kepada Tuhan yang sila pertamanya percaya pada Tuhan yang Maha Esa, berarti
kaum komunis paham bahwa tidak boleh sama sekali membuat propaganda anti agama di Indonesia. Dan kami juga patuhi katanya. Kami tidak berminat menyibukkan diri kepada propaganda semacam itu. Jadi menurut Aidit, Pancasila adalah pertama pemersatu, yang kedua sila pertamanya adalah fakta objektif bahwa masyarakat kita beragama, yang ketiga tidak boleh bikin propaganda anti agama. Kalau pendapat Insinyur Sakirman, anggota Central Committee PKI, dia bilang sila pertama itu adalah sila kebebasan beragama. Selesai. Nah, ini yang bermasalah dari penerimaan Aidit menurut saya tentang atau PKI tentang Pancasila. Sila pertama kan bukan cuma sekedar pemersatu, bukan cuma sekedar menerima bahwa bangsa kita adalah bangsa beragama, bukan. Sila pertama itu kan menjadi dasar. Kata Muhammad Hatta, sila pertama menyinari sila-sila lainnya. Jadi kalau sila kedua itu harusnya berlandaskan sila pertama. Nggak mungkin kemanusiaan yang adil beradab tidak berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Begitu juga persatuan Indonesia, keempat, kelima, dan sebagainya. Semua disinari oleh sila pertama. Nah, Aidit dan PKI tidak memahami seperti itu, tidak menafsirkan seperti itu. Nah, di sini pentingnya teman-teman nanti juga bersikap kritis kan. Kan gampang aja orang kan nanya, buktinya PKI nerima Pancasila kok. Nih, ada di sebuah website juga ngomong gitu, secara nggak langsung gitu. Ya kan. Nah, kalau kita nggak memperhatikan secara detail, ya kita kan gampang yang menerima gitu. Oke. Tadi kan Aidit bilang dia tidak berminat menyibukkan diri dalam propaganda anti agama. Padahal semua orang tahu pada saat itu namanya komunis itu ada ateis. Itu bisa dibaca dari pernyataan para tokoh-tokoh Islam. Dan kalau mau baca pendapatnya Lenin, memahami filsafatnya Marx misalnya, ya sejauh yang saya baca ya memang ateis. Materialismenya itu sangat bermasalah. Tuh. Tapi pada saat itu memang PKI tidak pernah melakukan propaganda anti agama secara resmi. Saya ulangi ya, PKI tidak pernah melakukan propaganda anti agama secara resmi. Apa itu maksud secara resmi? Salah satunya misalnya kita kalau baca Harian Rakyat, itu korannya milik PKI. Jadi kalau waktu itu tiap partai punya korannya masing-masing. PKI punya Harian Rakyat. Nanti silakan teman-teman cari ada nggak propaganda anti agama di Harian Rakyat. Sejauh dibaca-baca sih ya nggak ada. Yang ada PKI menyumbang masjid ada. Ah, gimana? Gitu. Tapi di akar rumput, yang terjadi di akar rumput itu berbeda. Pada saat itu terjadi misalnya pementasan ketoprak. Misalnya yang kontroversial adalah judulnya ini, Matine Gusti Allah atau Malaikat Jibril kawin, saya lupa apa bahasa Jawanya. Itu terjadi, dan ketika teman-teman dari Jitu mewawancarai beberapa saksi, misalnya di Solo ada satu saksi, dia mengakui dia waktu itu masih remaja, dia menjadi pelajar Islam lah ya. Itu di kampungnya diadakan, dikasih kentongan, tong, ayo tonton Matine Gusti Allah misalnya, Nauzubillah min zalik, gitu. Itu ada. Jadi masyarakat pada saat itu yang melihat fenomena itu, fenomena penistaan lewat ketoprak dan sebagainya di pidato-pidato, bukan dalam suara resmi partai, nggak ada. Dan konyol aja kalau PKI pada saat itu menyuarakan anti agama, nggak akan ada yang memilih dia lah. Gitu. Makanya dia sibuk dengan propagandanya lebih ke petani, buruh, lawan kapitalisme, imperialisme dan sebagainya. Nah, setelah pemilu 55, PKI masuk partai 4 besar. Menurut Soekarno, PKI ini harus diakomodir, nggak bisa tidak, dia harus masuk pemerintahan. Karena ada partai PNI, Masyumi, partai NU dan PKI. Harusnya dibikin kabinet kaki 4. Tapi partai-partai Islam kan nggak mau. Masyumi menolak, NU menolak untuk satu kabinet dalam kalau ada PKI di dalamnya. Kira-kira begitu. Nah, singkat cerita, tahun 57 terjadi perlawanan di daerah-daerah, di PRRI, di Sumatera dan sebagainya. Situasi politiknya gonjang-ganjing. Soekarno pun sudah enak dengan demokrasi liberal. Jadi demokrasi liberal itu sepanjang tahun 50 sampai 55 dan bahkan pasca 55, Perdana Menteri itu dengan gampang dijatuhkan, 9 bulan setahun dijatuhin karena persoalan politik gitu. Nah, enak, apalagi Soekarno pada saat itu cuma tukang stempel, tanda kenik, istilah yang kasar ya. Karena yang berkuasa, yang memerintah adalah Perdana Menteri. Dan pada tahun 59 dibikinlah demokrasi terpimpin
yang kemudian dikritik oleh Hatta karena semakin otoriter. Singkat cerita, berikutnya terjadi namanya pembubaran partai-partai. PSI dibubarkan, Sultan Syahrir. Partai Masyumi dipaksa bubar, akhirnya membubarkan diri. Banyak tokoh-tokoh Islam ditangkap, media massa dibredel, itu terjadi demokrasi terpimpin. Tahun 60 semakin memburuk, ada konsepsi nasakom dan sebagainya, itu semakin memburuk terus dan semakin otoriter. Nah, di masyarakat udah terjadi namanya polarisasi, pembelahan masyarakat. Pada saat itu kalau Anda tidak mendukung nasakom, Anda akan disebut sebagai anti Pancasila. Kalau Anda menolak nasakom, Anda akan disebut sebagai kontra revolusioner. Yang mendukung disebut revolusioner, yang menolak disebut kontra. Dan ini nggak main-main tuduhannya. Ini udah saling tuduh di masyarakat, saling tuding. Jadi di masyarakat ibaratnya, kamu C, kamu B, kamu anti Pancasila, saya Pancasilais. Itu terjadi di masyarakat. Gitu. Makanya banyak orang cari selamat waktu itu. Biarin deh, saya ngaku-ngaku dukung nasakom, pasal saya selamat. Karena kalau saya tetap kritis, pertama saya akan retooling. Pekerjaan saya akan hilang. Kalau saya PNS pada saat itu ya, pekerjaan saya akan digeser, saya dipecat. Dan misalnya kalau Anda bersikap, makasih Kang. Pada saat itu kalau misalnya Anda menolak, misalnya Taufik Ismail, dia menolak konsepsi budaya ala lekra, politik adalah panglima. Jadi kalau Anda berkebudayaan, semua harus berpatokan pada politik. Nah ini ditolak misalnya oleh Taufik Ismail dan yang lainnya, termasuk Gunawan Muhammad, mereka bikin manifesto kebudayaan. Taufik Ismail pada saat itu diteror. Contohnya adalah kelompok pelajar di bawah PKI, IPPI, mereka mendemo sekolahnya Taufik Ismail. Taufik Ismail tuh ngajar di Regina Pacis Bogor, jadi guru di sana, di demo, pecat Taufik Ismail dan sebagainya. Gitu. Jadi polarisasi itu terasa banget di masyarakat. Ada lagi orang misalnya kerja tadinya pendukung Masyumi, cuma karena dia takut kehilangan pekerjaan dia ikut-ikutan dukung nasakom. Kata Salim Said, ini adalah survival mode orang pada saat itu. Daripada Anda kehilangan pekerjaan, Anda diteror dan sebagainya, mending Anda cari selamat aja, iya aja gitu. Nah, pada saat itu NU juga berbeda dengan Masyumi yang sangat frontal, berkonfrontasi dengan Soekarno. NU memilih untuk merangkul Soekarno. Jadi kata Kiai Haji Safruddin Zuhri, daripada Soekarno dirangkul PKI, mendingan NU yang rangkul PKI, yang rangkul Soekarno, gitu. Makanya NU memilih untuk gabung dalam pemerintahan nasakom. Ada A-nya, agama di situ. Dan menurut saya ada hasilnya. Gitu. Kita boleh berdebat tentang seberapa besar pengaruh NU, tapi menurut saya setidaknya partai NU setidaknya, misalnya kayak Haji Saifuddin Zuhri sebagai Menteri Agama berhasil melindungi HMI dari dibubarkan. Dia pasang badan di situ. Nah, elit-elit NU sih nggak kena teror ya, sejauh yang saya baca, nggak diteror oleh PKI. Tapi di akar rumput, masa-masa NU, orang-orang Nahdien itu kena imbasnya. Terutama di Jawa, di mana banyak lahan-lahan pertanian. Tahun 60-an ada namanya Undang-Undang Reforma Agraria yang sebenarnya bagus. Jadi penguasaan lahan itu harusnya nggak dikuasai satu orang, satu pihak, dipecah-pecah lah, dibagi-bagi. Itu kan konsepsi yang bagus. Cuma prakteknya di lapangan, tanah-tanah Kiai NU yang luas-luas itu pesantrennya dicaplok, diminta dibagi-bagikan, kata saya gitu. Ini terjadi perebutan tanah antara orang-orang NU dan petani-petani BTI, Barisan Tani Indonesia di bawah PKI. Nah ini terjadi aksi berdarah, bentrok-bentrok berdarah. Ini tahun 63 sangat banyak, sampai 65 kalau nggak salah. Jadi pada saat itu masa Nahdien tuh benar-benar merasakan teror. Tanahnya dicaplok kok, petani-petaninya ya, oleh petani BTI. Mereka saling beradu di lapangan gitu. Ini ditambah lagi dengan teror-teror lainnya. Misalnya banyak ulama yang ditangkap, Buya Hamka ditangkap, Muhammad Nasir, Muhammad Rum, hampir sebagian besar elit Partai Masyumi itu ditangkap. Untuk melaksanakan kegiatan, kalau Anda bekas orang-orang Masyumi itu sangat sulit, bikin pengajian, harus ngumpet-ngumpet dan sebagainya. Nah, ditangkap pun nggak sembarangan, ada yang disiksa, di penjara. Yang pasti mereka ditangkap tanpa proses peradilan. Jadi sampai tahun 65 lewat pun mereka itu masih di penjara. Nah itu. Ini terjadi banyak hal. Tapi sejauh kita pahami, kemudian terjadi namanya peristiwa gerakan 30 September 1965. Semua saya rasa pada tahu, tapi yang perlu diketahui adalah tujuannya.
pada saat itu semua pengamat bilang, banyak pengamat lah, nggak semua, banyak pengamat bilang kalau diadakan pemilu tahun 65 PKI pasti menang. Soekarno pada saat itu memelihara dua kekuatan di bawah dia, ada Angkatan Darat dengan Partai Komunis Indonesia. NU pada saat itu tidak terlalu signifikan dibanding Angkatan Darat yang anti komunis. Jadi Soekarno sengaja melihara dua kekuatan ini. Soekarno butuh masanya PKI karena masa PKI itu militan, revolusioner gitu istilahnya, militan banyak. Masa PNI, partai yang mendukung Soekarno, itu masa-masa priai, masa-masa birokrat, nggak militan gitu. Jadi Soekarno ini tetap butuh masanya PKI, makanya dia memelihara, mendukung PKI lah ibaratnya, memelihara, membolehkan dan sebagainya. Dan memang Soekarno dari awal kan memang konsepsinya adalah Nasakom atau tahun 26 dia nulis Islamisme, Marxisme dan nasionalisme. Jadi memang dari awal konsepnya Soekarno itu agama, komunis, Marxisme dan nasionalisme itu disatukan di Indonesia. Gitu. Karena itu ketiga kekuatan yang menurut Soekarno ada di Indonesia. Tuh, nah, singkat cerita, semakin lama Angkatan Darat dan PKI ini semakin sering berkonflik, tapi masih di bawah, dua-duanya masih di bawah kekuasaan Soekarno. Nah, yang jadi soal adalah pertanyaan ini kan, mereka ini partai komunis terbesar ketiga di dunia, lebih dari 20 juta pendukungnya di Indonesia, buat apa memberontak? Orang-orang pada bilang kok kalau misalnya pemilu pas PKI pasti menang. Berarti mereka cuma tinggal nunggu bersabar. Cuma persoalannya adalah Soekarno pada saat itu sempat kolaps, sakit. Di masyarakat udah banyak desas-desus. Ini kalau Soekarno meninggal pada saat itu ya, sebelum peristiwa 30 September. Kalau Soekarno meninggal, siapa yang akan mengambil alih? PKI atau Angkatan Darat? Siapa yang akan menyikat duluan, gitu, menyerang duluan? Siapa yang mau disikat duluan, gitu. Nah, disinilah kemudian kita mencoba untuk mengeksplor motivasi itu, gitu. Di sini ada satu bab tentang menebak dalang di balik gelanggang. Sederhananya nanti bisa dibaca, tapi secara sangat singkat, ada satu pertemuan Aidit dengan Mao Zedong, Partai Komunis Cina, ketua Partai Komunis Cina di Cina. Aidit ke sana karena mereka sering berkunjung ke sana. Mao Zedong nanya ke Aidit tentang kondisi di Indonesia. Ya, si Mao bilang intinya kalau Soekarno itu kenapa-napa, kalian gimana? Kalian harus menyerang duluan lah, kasarnya gitu. Kata Aidit, ya memang kita udah merencanakan sesuatu, akan ada gerakan militer nantinya yang akan menghabisi Angkatan Darat duluan. Kita nggak akan terlibat di situ. Nanti akan dibentuk sebuah dewan yang terdiri dari orang-orang kita dan orang-orang dari luar. Itu kan konsepnya Dewan Jenderal. Dewan Revolusi. Gitu. Jadi memang sejak awal Aidit merencanakan itu. Cuma caranya dia tidak memberitahukan kepada seluruh partainya. Jadi pada saat itu nggak semua orang PKI tahu akan strategi itu. Meskipun pada saat itu orang udah pada tahu akan terjadi pembersihan. Gitu. PKI udah merencanakan sesuatu, atau Dewan Jenderal, orang Angkatan Darat udah merencanakan sesuatu. Tapi mereka nggak tahu detailnya seperti apa. Masyarakat menebak-nebak. Gitu. Nah, disitulah kemudian ada biro khusus yang dipimpin Syam Kamaruzaman di bawah Aidit. Mereka membina perwira-perwira yang untuk condong ke kiri, gitu, ke PKI. Nanti perwira itu yang melakukan tugas seperti Untung ya, perwira seperti Untung dan sebagainya melakukan tugasnya. Dan memang kan, kalau kelihatannya gerakan itu kan kayak gerakan tidak puas dari Angkatan Darat. Ini yang menjadi tesis Ben Anderson misalnya, konflik antar internal Angkatan Darat. Tapi kan dia tidak melihat faktor tadi. Misalnya ada dokumen Suparjo nantinya, itu bisa dibaca lengkapnya di bukunya John Rusa, Dalih Pembunuhan Massal. Dia mengeksplorasi dengan bagus, tapi kesimpulan dia menurut saya agak berbeda sih. Kan kalau John Rusa pada akhirnya percaya Aidit bertanggung jawab bukan PKI. Tapi kalau kita lihat lagi nanti dalam buku ini misalnya, itu gerakan partai. Meskipun nggak semua orang partai tahu, meskipun politbironya nggak semua tahu, politbiro itu kayak elit politiknya lah, atau Central Committee-nya atau DPP-nya tahu, enggak. Tapi itu gerakan internal partai karena biro khusus ada daerah-daerah juga. Tuh, ketika saya mewawancarai Pak almarhum Syafruddin Bahar, dia itu auditor militer, hakim auditor militer di Sumatera. Ya, dia mengatakan itu pada saya. Jadi memang ada orang-orang biro khusus gitu yang dia adili waktu itu. Itu udah sudah jelas. Jadi
singkatnya seperti itu. Nanti dibaca sendiri detailnya tentang siapa dalangnya dan sebagainya. Di sini dijabarkan ada teori CIA, teori Soekarno, bahkan yang dianggap ada orang menyebut Soekarno itu tahu kejadian itu. Tapi yang jarang kita mencoba untuk menantang adalah apakah benar terjadi pembunuhan orang-orang kiri setelah itu? Benar nggak? Ada orang-orang kiri dibantain pasca 30 September, benar nggak? Kan kalau teman-teman nonton film Senyap, apa, iya kan? Atau baca buku John Rosa juga, atau baca buku Jeffrey Robinson juga. Ada nggak menurut teman-teman? Nah ini umat Islam kadang-kadang menjadi tidak merasa tertantang untuk mencari tahu soal itu. Ya memang banyak kok orang kiri yang dibantai habis itu. Ya dibantai ya tanpa proses peradilan ya, gitu. Di Jawa Timur basisnya NU, itu orang-orang kirinya dihabisi. Nggak usah nunggu militer pun orang-orang masa-masa NU, masa yang sudah enak waktu itu kan, karena mereka terus berkonflik, emang habisi orang-orang kiri. Itu terjadi. Karena persoalannya kenapa? Kalau orang kadang melihat 65-nya aja, pasca 65-nya, orang kiri dibantain katanya. Ya benar, cuma dia nggak mau lihat dari 48 bahkan. Kalau kata Salim Said, 48 ke 65 itu nggak jauh dalam ingatan orang-orang pada saat itu. Itu cuma 17 tahun, kayak kita saat ini mengenang reformasi tahun 98. Kira-kira jaraknya kan segitu. Itu masih terngiang-ngiang dalam bayangan masyarakat di Indonesia ada pembantaian 48 pada tahun 65. Dan jangan lupa polarisasi masyarakat pada saat itu sangat tajam. Anda yang terus-terusan dituduh kontrarevolusioner, anti Pancasila, ya kan? Terus satu hari di malam 30 September Anda melihat 7 jenderal yang dikenal anti komunis mati. Kira-kira bayangan Anda apa? Gila, besoknya giliran gua nih katanya. Jenderal yang lindungin gua aja yang anti komunis ini pada tewas. Orang-orang yang masih akar rumput ya. Dan pada saat itu memang Soekarno tidak berpihak pada PKI. Soekarno balik badan. Dia tidak mendukung namanya gerakan 30 September. Disinilah titik keruntuhannya PKI menurut saya. Kalau saja Soekarno mendukung gerakan itu, mungkin ceritanya akan lain. Tapi Soekarno tidak, balik badan. Nanti akan dibaca detailnya. Peristiwa itu jadi hancur lebur, berantakan. Orang-orang yang selama ini diinjak-injak sama PKI, diteror dan sebagainya, merasa mendapat angin. Wah, udah saatnya daripada kita disikat, kita sikat duluan deh. Apalagi selama ini kita dihajar-hajarin terus, bener nggak? Salah satu contoh adalah Ustadz yang kita wawancarai, teman-teman jitu wawancarai di Solo. Dia masuk dalam, sebelum peristiwa 30 September, dia masuk dalam daftar yang mau dimatikan, dibunuh. Dia bertetangga dengan tokoh pemuda rakyat kalau nggak salah. Istrinya itu nggak tahu ke Ustadz itu, Pak, bapak ini udah masuk daftar, mendingan bapak lari. Dan benar dia lolos karena dia lari, tapi temennya nggak lolos. Gitu. Itu contoh. Belum lagi ada orang tangkepin dan sebagainya, diteror, Anda kehilangan pekerjaan segala macam. Ya ada yang dibunuh kan berarti. Gitu. Ada yang masuk daftar bunuh. Bayangkan itu kejadian, terus Anda satu hari ngelihat, ya ampun, angkatan darat yang selama ini menjadi perlindungan orang yang anti komunis, jenderalnya mati semua. Ya udahlah, tinggal nunggu nasib kita. Terus kemudian Anda lihat Soekarno tidak mendukung, wah udah sikat. Itu situasinya pada saat itu dibunuh atau membunuh dalam bayangan masyarakat. Belum lagi soal dendam dan sebagainya. Ketika misalnya Mas Iqbal saya tampar tiap hari, dia diem aja karena saya punya kuasa. Suatu saat saya kehilangan kekuasaan saya, ya pasti dihajar saya. Kan kayak gitu, kasarnya seperti itu. Itu kan psikologi masyarakat. Tapi orang kadang nggak mau tahu, pokoknya orang kiri dibunuh-bunuhin gitu. Ya lihat dong belakangnya sampai ke 48. Bayangan 48 tuh masih terngiang-ngiang di orang. Gitu. Nah inilah yang saya kadang nggak fair lihat. Iya betul memang dibunuhin dan itu salah. Tapi pada saat itu memang terjadi pembunuhan yang besar-besaran dan secara acak. Banyak orang-orang yang sekedar Soekarnois bukan komunis kena sikat. Karena pada saat itu orang udah nggak bisa bedain antara narasinya Soekarno dengan PKI. Ngomongannya sama mirip-mirip gitu loh narasinya. Jadi ketika ada tetangga Anda, ini Soekarnois apa komunis? Ah komunis, sikat udah gitu. Banyak bahkan terjadi pembunuhan acak, penangkapan acak, orang ditangkap sembarangan. Misalnya ada penari, dia nari di acaranya PKI, besoknya dia ditangkap karena dianggap sebagai komunis. Ya kan repot sebenarnya, bermasalah. Tapi itulah yang terjadi di masyarakat pada saat itu, sangat chaos. Itu, dan itu dampaknya sangat luar biasa. Saya ingin ngasih contoh-contoh aja. Muhammad Natsir pada saat itu lagi di penjara. Jadi setelah PRRI dia diberikan pengampunan, ternyata nggak diampunin, dimasukin ke penjara, dikadalin lah. Bersama tokoh-tokoh Masyumi, tokoh-tokoh Islam lainnya. Ada tokoh Ansor juga dimasukin, Imam Rosadi atau Rosidi saya lupa. Nah di penjara Pak Natsir mendengar
ada terjadi pembantaian ini. Kemudian dia mau nulis surat kepada orang-orang di luarnya. Ini bisa dibaca di bukunya Arnold Brackman, The Communist Collapse. Dia ngirim surat keluar, dia bilang, ini stop pembunuhan, nggak bener nih katanya. Anda ngebunuhin sama anak bangsa. Gitu kan, tanpa proses peradilan, orang saling bantai-bantai. Tolong dihentikan katanya. Tapi, nah ini sikap yang sangat luar biasa dari Muhammad Natsir. Kalau Anda baca bukunya Aidit, itu namanya Masyumi PSI disebut tuh di setan-setanin banyak banget saya bisa bilang. Setiap ada masalah apa salahnya pasti Masyumi PSI, salahnya itu aja gitu. Bayangin orang yang dijebloskan ke penjara tanpa proses peradilan, dicela-cela setiap hari, diteror karena rumahnya waktu itu diteror juga Muhammad Natsir, malah ngirim surat hentikan pembunuhan ini gitu kan. Itu kan satu sikap jiwa besarnya. Tapi dari luar penjara dia dapat surat, Pak situasinya ini kita dibunuh atau membunuh. Wah dia nggak bisa apa-apa lah, di dalam penjara pula dia. Nah seperti itu. Kemudian ya inilah satu berbagai sudut pandang yang menurut saya perlu diperhatikan. Dan tokoh Muhammad Natsir pada saat itu ketika orang-orang komunis di penjara, dia nggak nyukur-nyukurin. Dia dalam penjara nih, orang-orang setelah terjadi pembantaian orang kiri dia masih di penjara. Kemudian banyak orang-orang kiri, orang-orang komunis yang dia tahu lah ya, dimasukin ke penjara yang bersama sama dia. Kalau saya sih, wah mampus lah gue, sikat lo ya di sini sekarang. Tapi kan enggak, malah dirangkul sama dia. Dan berikutnya tahanan-tahanan itu dikasih sarung, dikasih baju koko dan sebagainya. Ini satu teladan yang menurut saya ketika kita menyikapi konflik di masyarakat. Contoh dari Muhammad Natsir, gitu. Gimana dia merasa bisa bersikap adil. Ada orang dibunuh-bunuhin tanpa pengadilan itu kan nggak benar. Gimana pun juga dalam hukum Islam kan nggak bisa begitu. Nah, kira-kira itu saja. Paling saya akan sedikit mempersingkat kesimpulannya. Ada dari umat Islam ada tantangan dan harapan untuk menulis kembali sejarah kita. Ini salah satu ikhtiar aja, saya nggak bilang ini buku yang hebat, nggak, cuma salah satu tawaran untuk teman-teman, terutama yang menjadi mahasiswa di kampus, jadi aktivis. Kalau teman-teman terasa jadi aktivis di kampus pasti akan terasa gimana perbedaan antara pandangan orang kiri dan aktivis Islam misalnya. Kalau diajak ngomong soal PKI aja, pusing nggak nanti kalau kita nggak punya bekal, contohnya gitu. Jadi ya kita tidak lagi gampang terbawa isu-isu PKI, komunisme, jangan baca broadcast WhatsApp PKI dan sebagainya. Pahami dulu PKI itu apa, komunisme itu apa, perkuat literasinya, baru kalian akan bisa menilai. Bukan sekedar terjadi pembantaian gini, terus kita dengan gampang menyimpulkan oh berarti itu PKI. Memang yang bantai-bantai cuma PKI doang? Enggak juga gitu. Nah terus ada ancaman polarisasi. Elit tahun 50-an, tahun 60-an itu dengan mudah mempolarisasi masyarakat, membelah masyarakat. Anda ini, Anda itu, Anda ini kalau nggak ikut saya, Anda anti ini, Anda ini anti itu, anti Pancasila dan sebagainya. Ini permainan elit, gitu. Dan dampaknya di akar rumput mengerikan, ya kan? Tiap hari Anda tuduh-tuduh, besoknya Anda balas orang yang nuduh-nuduh. Manusiawi lah. Ini psikologi massa kan. Nah itu, jadi jangan gampang umat Islam itu terpolarisasi, terbawa permainan politik, narasi politik, harus perkuat literasinya, pandai-pandai memahami, menilai. Oke. Terima kasih buat teman yang sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, terutama apalagi misalnya kata-kata dan sebagai pilihan kata. Ajakan utama saya adalah soal literasi. Teman-teman boleh berbeda pendapat dengan saya soal komunisme, apa segala macam, tapi ya kita merujuk pada literasi, literatur yang ada. Perbanyak kualitas pembaca, sebagaimana di gerakan kiri banyak membaca dan menulis. Saya harap teman-teman aktivis Islam misalnya juga membaca dan menulis yang banyak. Gitu. Kira-kira lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.